Kalau saudara tinggal di Jakarta atau di Tangerang, para biku menceritakan pada saya bahwa hampir setiap malam ada katina, Bante. Hampir setiap malam. Karena katina harus selesai dalam waktu 1 bulan. Tidak boleh molor seperti perayaan Waisak yang bisa 2 bulan. Ada juga yang 4 atau 5 kali mengikuti perayaan Katina. Hadir mengikuti perayaan Katina dan juga mempersembahkan dana. Saya berpikir, kalau umat ini 4 kali hadir perayaan Katina di Jawa Tengah, Mendut, Tanah Putih, Selawi, Solo, dan yang memberikan dhamma desana di 4 tempat itu saya semua. Apakah umat ini tidak hafal khotbah saya? Ibu, bapak, dan saudara, kali ini bersama dengan para biku saya menghadiri perayaan Katina di Wihara Buddha Sasana Loka. Buddha Sasana Dipa. Setelah hampir 50 tahun, saya menjadi biku, baru kali ini saya hadir perayaan Katina di Selawi. Siang hari ini, wihara ini seperti biasa-biasa. Tetapi malam hari ini saya melihat, wihara ini keluar wibawanya. Umat yang hadir penuh. Udara juga menunjang. Kalau di mana-mana hujan lebat sampai banjir, malam hari ini tidak hujan. Umat hadir dan mengikuti perayaan Katina ini dengan rapi. Pemimpin puja bakti juga memimpin dengan sangat baik. Apalagi ini di Kandasuta. Baru malam hari ini saya mendengar di Kandasuta diterjemahkan dengan sangat baik. Di mana kalimat yang diucapkan seseorang, satu orang, di mana kalimat yang diucapkan bersama-sama. Saya pikir kalau tidak cerdas tidak bisa ini. Para mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra yang hadir di Selawi jauh dari Salatiga. Dan malam hari ini juga saya mendengar akan pulang ke Salatiga. Apalagi bersamaan dengan Katina ini besok akan diresmikan candi untuk menyimpan abu mendiang atau almarhum Bapak Sugiarto Sosrojoyo. Kami memberikan nama candi ini Siri Mularatana, yang artinya permata cikal bakal mula.
yang membawa keluhuran. Memang Buddha Sasana atau agama Buddha ini sudah dikenal di Selawi ini sejak waktu yang lama. Saya pernah memberikan khotbah Dhamma di Kelenteng. Di Kelenteng di Selawi ini, entah kapan, lama sekali. Sebelum wihara ini ada. Kemudian memberikan khotbah Dhamma di Cetia, di rumah Pak Sosro. Tetapi cikal bakal wihara ini adalah Pak Sosro dan Bu Sosro. Sehingga sangat tepat kalau candi yang besok diresmikan itu diberikan nama Siri Mularatana, permata awal yang membawa keluhuran dengan didirikannya wihara ini. Itulah keagungan perayaan Katina di wihara Buddha Sasana Dipa di Selawi malam hari ini. Tetapi puji-pujian untuk Selawi sekian dulu. Jangan terlalu panjang. Sekarang tiba waktunya saya harus menguraikan Dhamma. Perhatikan dengan baik-baik. Berusaha tidak berbicara dengan kanan kiri. Juga tidak bicara dengan handphone. Bicara dengan teman dengan handphone tidak ada batas waktunya. Tetapi mendengarkan Dhamma langsung, bukan YouTube, waktunya tidak banyak. Perhatikan dengan baik-baik. Persembahan di bulan Katina. Katina kala artinya masa Katina. Atau sering disebut Ciwara masa, bulan jubah. Diselenggarakan oleh umat Buddha dalam waktu 1 bulan. Pada tahun ini dimulai tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 5 November nanti di Solo. Persembahan Katina adalah Sanggadana. Persembahan yang dipersembahkan kepada Sangha. Persaudaraan para biku. Para biku, para arahat sejak zaman Guru Agung kita. Para biku yang sekarang berdelapan hadir maupun yang tidak hadir. Dan para biku yang akan datang kemudian. Kepada semuanya itu, saudara harus berniat ibu bapak sekalian. Saya mempersembahkan dana. Kepada semua yang saya uraikan, saya sebutkan itu. Itulah Sangha. Sejak zaman Guru Agung kita, sekarang yang hadir, yang tidak hadir, sampai masa kemudian. Kepada semuanya itulah saya mempersembahkan Sanggadana. Alangkah besar manfaat mempersembahkan dana kepada Sangha. Dalam masa Katina bukan kepada pribadi-pribadi para biku. Khusus dalam masa Katina ini.
Oleh karena itu ibu bapak mempersembahkan dana di dalam ruangan ini atau di tempat yang lain, di Semarang, di Tanah Putih, atau di Solo nanti, ataukah di Jakarta, sama. Karena persembahan itu ditujukan kepada sangga. Sangga akan menerima, menyimpan, dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan para biku yang sederhana, untuk pendidikan, untuk pengobatan kalau sakit, untuk transportasi, dan juga membantu umat pada saat ada bencana alam, kesulitan-kesulitan lain. Wihara-wihara di desa-desa, di daerah-daerah yang tidak bisa merenovasi sendiri. Dana yang diterima oleh sangga itu digunakan untuk kepentingan itu. Saya sering menjelaskan ini setiap tahun agar umat Buddha generasi baru mengerti untuk apa sangga dana itu. Meskipun generasi yang lebih tua sudah mengerti. Tetapi generasi muda, umat Buddha yang baru datang, harus diberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana kami para biku memanfaatkan dana dari umat. Katina dana persembahan utama adalah ciwara jubah. Dan kebutuhan-kebutuhan lain. Apakah kebutuhan lain para biku? 4 pendukung kehidupan biku. Selain jubah adalah makanan, tempat tinggal, dan sedikit obat-obatan pada waktu sakit. Kalau saudara tidak bisa menyiapkan sendiri 4 kebutuhan ini, saudara kemudian memberikan pacaya atau pawarana berupa uang. Tetapi sebagai umat Buddha jangan berpikir saya memberikan uang kepada sangga. Saya memberikan uang kepada biku. Tidak sesuai. Meskipun itu berupa uang pawarana, tetapi dalam niat ibu bapak dan saudara haruslah ini adalah untuk 4 penyokong para biku. Karena saya tidak bisa menyiapkan sendiri. Uang ini mewakili 4 kebutuhan para biku. Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sekarang termasuk transport, pendidikan, dan lain-lain. Umat tidak memberikan uang dalam pikiran umat karena para biku tidak melakukan kegiatan jual beli. Tidak memerlukan uang. Uang yang saya persembahkan ini mewakili keinginan, niat saya untuk memberikan 4 pendukung yang diperlukan oleh para biku yang saya sebutkan di depan. Hal ini juga perlu dijelaskan dengan jelas sekali supaya tidak ada keterangan, penjelasan atau pemikiran yang tidak sesuai untuk para biku. Ibu, bapak, dan saudara. Kalau di dalam Nidikanda Sutta dijelaskan tentang timbunan harta yang sejati, yang tidak mungkin diambil oleh pencuri, perampok, dan harta itu bisa dibawa setelah kematian. Tidak sama dengan deposito, dengan emas intan, dengan tumpukan uang, rupiah, dolar, tidak sama. Karena yang disebutkan itu
tidak mungkin dibawa setelah kematian. Harta karun sejati yang dijelaskan dalam Nidi Kanda Sutta itu dibawa setelah kematian. Harta karun itu adalah kebajikan. Dalam kesempatan yang lain Guru Agung kita menjelaskan 7 kekayaan mulia. 7 sepadat mungkin. Tidak bisa panjang-panjang. Tidak bisa panjang-panjang. Saya pun sekarang tidak menguraikan dhamma panjang-panjang, tetapi secukupnya. Karena dalam waktu 1 bulan ini melelahkan para biku. Pada sore hari ini, besok di berbagai tempat dirayakan Katina. Selesai perayaan Katina di Selawi ini, para biku malam ini ada yang meninggalkan tempat ini. Menuju ke kota lain. Untuk memenuhi undangan Katina. Ibu, bapak, dan saudara. Saya ingin menggunakan kalimat-kalimat yang simple, yang sederhana. Kekayaan mulia. Ada orang yang senang dulu. Senang dululah pokoknya saya terhadap agama Buddha itu. Entah mengapa pokoknya senang aku. Senang terhadap agama Buddha, senang terhadap Guru Agung Buddha Gautama. Senang terhadap Buddha Sasana. Itu adalah benih keyakinan, saddha. Senangnya itu mungkin karena melihat arca Buddha yang tenang. Atau mungkin pernah ke Borobudur melihat candi yang agung. Dengan usia yang sangat tua, 1200 tahun. Wajah arca Buddha yang teduh. Senang aku. Ya. Atau mungkin dia senang melihat wihara yang rapi. Saya melihat tidak ada sampah yang berserakan di sini. Di wihara lain, sampahnya luar biasa. Kalau di jamu makan, mohon jangan nyampah. Plastik bungkus sedotan itu kemana-mana. Bagaimana disiplin umat Buddha ini? Senang karena mungkin umatnya tertib. Tidak sombong-sombong, rendah hati. Senang karena mungkin melihat para biku yang seragam, yang mempunyai sikap yang sama. Dari senang itulah seseorang kemudian ingin mencari tahu lebih lanjut. Ingin belajar lebih mendalam. Belajar, ingin tahu. Dari senang itu seseorang ingin tahu, ingin belajar. Sungguh-sungguh ingin tahu, ingin belajar. Belajar itu adalah bahu sutta atau bahu saja. Tetapi ada yang terbalik. Seseorang ingin tahu dulu apa toh ajaran agama Buddha itu. Aku pernah dengar ajaran agama Buddha, apa itu isinya? Apa itu yang diajarkan? Dia belum senang, tetapi ingin mencari tahu. Karena ingin tahu. Dan zaman sekarang mudah sekali ingin tahu tentang agama Buddha. Saudara bisa membuka YouTube.
banyak sekali urean-urean dhamma. Khotbah yang formal, dhamma kelas, kelas-kelas dhamma dan lain-lain. Anda bisa belajar meditasi dari gampangnya kata HP lah. Anda bisa belajar meditasi dari HP. Anda bisa belajar urean suta-suta khotbah-khotbah Sang Buddha dari HP. Anda bisa belajar Abhidhamma dari HP. Anda bisa mendengarkan khotbah 24 jam. Berganti-ganti tidak putus. Belajar itulah bahu suta, bahu saja. Belajar itu permata juga. Itu kekayaan Arya juga. Kekayaan mulia. Dari belajar, mengerti, kemudian aduh, cocok saya dengan agama Buddha. Dia senang terhadap agama Buddha. Dia merasa dekat dengan agama Buddha. Dengan ajaran Guru Agung kita. Dari belajar kemudian menyenangi agama Buddha. Yang pertama tadi senang dulu kemudian berusaha untuk belajar. Yang kedua ini ingin tahu dulu, ingin tahu banyak-banyak. Kemudian saddha atau iman dalam agama Buddha itu tidak cukup dua hal ini. Harus ada hal yang ketiga. Anda senang agama Buddha. Anda bangga terhadap ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Anda sangat suka dengan ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Sangat baik. Mempunyai pengetahuan dan merasa dekat. Menerima apa yang diketahui itu. Dalam dunia pendidikan kognisi, kognitif, pengetahuan, ingin tahu. Dari pengetahuan itu afektif atau affection. Tetapi harus ada satu unsur yang lain. Yang Anda pelajari dan yang Anda terima tentang ajaran Guru Agung kita itu harus membuat transformasi untuk kehidupan Anda. Apa Bante transformasi itu? Perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada gunanya Anda mempunyai keyakinan terhadap agama Buddha. Untuk apa? Hanya untuk bangga-banggaan aja. Untuk hiburan. Hiburan intelektual. Oh, agama Buddha itu masuk akal. Logis. Agama Buddha itu cengli loh. Tahu toh cengli ya? Enggak macam-macam, enggak khayal-khayal, masuk akal, senang sekali. Saya bangga bisa belajar ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Saya suka, saya menerima, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Apa gunanya? Yang suka marah ya tetap marah. Yang suka berbohong ya begitu terus. Yang suka hutang tidak pernah. Sulit untuk membayar kalau ditagih. Tapi hutangnya ya terus. Ingkarnya juga terus. Iri hati. Tidak mudah, tidak senang kepada yang lain. Yang korupsi juga tidak pernah berhenti. Meskipun beragama katanya. Lalu apa gunanya beragama? Tidak membawa perubahan ke arah yang baik. Yang dipelajari itu hanya informasi.
tidak membawa transformasi. Informasi itu seperti Anda nonton televisi itu, mendengar berita. Tetapi tidak membawa perubahan, tidak ada transformasi. Hanya informasi semata-mata. Keyakinan mempunyai 3 unsur menurut Asanga. Seorang pujangga Buddhis besar. Harus ada pengertian yang benar sama Diti. Kemudian menerima. Kalau hanya mengerti, agama Buddha dipelajari sebagai ilmu. Karena orang ini tidak punya keyakinan. Dia hanya mengerti tetapi tidak menerima. Pada saat dia menerima, keyakinannya, sadanya mulai tumbuh. Kemudian yang diterima itu berusaha untuk dilaksanakan. Agar terjadi perubahan. Inilah 2 macam kekayaan mulia. Sada, keyakinan, dan belajar. Atau belajar, ingin tahu apakah lewat khotbah, ceramah, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat segala macam. Berdiskusi, bertanya kepada temannya agar pengetahuannya bertambah. Keyakinannya bertambah. Inilah 2 macam kekayaan mulia. Dan terjadilah perubahan dalam hidupnya. Bertahap. Saya mempunyai cerita seorang wanita yang melihat namanya, dia tidak dilahirkan di Jawa ini. Dari Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah. Belajar Dhamma, ikut pelatihan meditasi di Mendut cukup lama. Sejak zaman Bante Tita Hyanyo digantikan pembimbingnya Bante Santacito. Suatu saat meminta kepada kami, kepada saya. Bante, saya mengajukan permohonan untuk diwisuda menjadi upasika. Kaget saya. Karena semula dia bukan umat Buddha. Saya bertanya kepadanya, saya mengatakan kepadanya, apakah perlu? Kalau ibu sudah mengerti Dhamma, mengerti Triratna, mengerti Anatta, sampai begitu. Ibu melatih, ikut latihan meditasi berkali-kali, mengapa harus minta wisuda juga? Mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami berkali-kali dan mengerti artinya. Ibu sudah menjadi umat Buddha. Kalau ingin nama bahasa Pali saya berikan. Enggak usah pakai upacara tetek bengek. Ya Bante, tetapi saya kepingin baptis Buddhis. Supaya saya tidak menjadi the hidden Buddhist. Ini mengerti mahasiswa ini. The hidden Buddhist. Umat Buddha sembunyi-sembunyi. Kalau dengan kalimat yang kasar mungkin umat Buddha gelap. Saya ingin jadi umat Buddha terang-terangan. Baiklah Ibu, kalau Ibu menginginkan begitu. Saya punya anak laki-laki 2 Bante. 1 SMA, 1 masih SD kelas 5. Yang SMA tetap memilih agama yang semula. Oh baik Ibu. Ibu jangan memaksa loh. Menghargai dia.
Karena agama yang semula itu juga membuat anak ibu menjadi baik. Tidak membuat anak ibu menjadi jahat. Harus dihargai. Jangan ditarik-tarik. Tetapi anaknya yang kedua SD kelas 5. Ingin ikut di wisuda. SD kelas 5. Ini saya kaget yang kedua. Apakah anak SD kelas 5 sudah bisa berpikir? Apakah dia ditarik oleh ibunya atau diberi uang jajannya ditambah mungkin? Lalu ingin ikut wisuda? Saya tanya sendiri kepada anak itu. Mengapa kamu ingin ikut ibu di wisuda menjadi upasaka? Apa sebabnya? Jawabnya sangat indah ibu bapak dan saudara. Saya tidak menduga jawaban anak SD kelas 5 itu begitu. Bante, ibu sesudah meditasi, banyak belajar agama Buddha, lebih sayang pada saya. Lebih sabar. Dulu ibu suka ngamuk-ngamuk. Sekarang ibu nggak pernah ngamuk. Loh, apa kamu nggak diajari? Ya diajari Bante, tapi baik hati. Ibu sekarang baik banget. Apa yang dilakukan oleh ibu itu menarik anaknya. Meskipun ibu itu tidak pernah memberikan khotbah agama Buddha kepada anaknya. Anaknya melihat ibu itu, ibunya itu berubah. Menjadi lebih sabar, lebih kasih sayang, lebih mencintai dia. Saya ikut ibu untuk menjadi upasaka. Saya tasbihkan dia bersama ibunya. Harus ada perubahan kalau saudara benar-benar menerima dan mencintai agama Buddha. Kalau tidak terjadi perubahan, tidak ada gunanya. Lalu Bante, perubahan apa yang paling penting? Ini kekayaan mulia yang ketiga. Perubahan yang paling penting adalah berhenti berbuat buruk. Jangan melakukan kejahatan. Berhentilah berbuat buruk. Sekarang. Itu perubahan yang pertama. Yang utama lagi, yang awal. Loh Bante, kan Guru Agung Buddha Gautama itu juga mengajarkan banyaklah berbuat baik. Iya, kalau bisa berbuat baik mulia. Tetapi kalau belum bisa berbuat baik, Bante, kalau untuk berdana menolongi aku belum bisa. Bermurah hati, membantu yang lainnya aku belum bisa. Enggak apa-apa ibu bapak dan saudara. Kalau Anda ibu bapak belum bisa berbuat baik, orang lain enggak menuntut kok. Tetapi jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu menghancurkan orang lain. Dan menghancurkan diri Anda sendiri. Enggak mau berbuat baik, enggak apa-apa. Belum mampu berbuat baik, tidak apa-apa. Tetapi jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu sumber penderitaan. Merugikan orang lain, menghancurkan dirinya sendiri. Enggak mau berbuat baik, belum bisa berbuat baik, tidak apa-apa. Tetapi jangan berbuat buruk. Itu tidak bisa ditawar. Kalau Anda berbuat buruk,
Anda menghancurkan orang lain, menghancurkan lingkungan. Dan akibat karma buruknya adalah penderitaan untuk Anda sendiri. Itu perubahan pertama. Berhentilah berbuat buruk. Itu adalah kekayaan Arya yang ketiga. Kemudian kekayaan Arya yang keempat dan yang kelima itu menunjang, mendukung kita untuk mampu tidak berbuat buruk, yaitu yang keempat hiri, malu berbuat buruk. Yang kelima otapa, sadar bahwa keburukan itu membawa bencana. Kalau Anda punya hiri dan otapa, bisa berhenti berbuat buruk. Tetapi kalau tidak punya malu dan tidak ingat akibat kejahatan, semua kejahatan bisa dilakukan. Ada satu keluarga yang suaminya selingkuh. Tapi yang bisa selingkuh bukan hanya suami, istri-istri juga bisa. Istrinya curhat kepada kami. Anaknya 3 sudah besar-besar. Sambil cerita panjang lebar dan air matanya bercucuran. Kasihan dia. Sang istri berjuang habis-habisan untuk keluarganya. Saya nasihatkan kepada dia, coba tanya suamimu. Andai kata istrimu selingkuh, nyeleweng, bagaimana perasaanmu? Bahasa Jawa kan tepo seliro toh. Yeah. The golden rule. Golden rule itu kalau pasanganmu selingkuh, rasanya kamu bagaimana? Ibu, bapak, dan saudara, apa jawab suaminya? Loh, kalau kamu mau selingkuh, boleh kok saya kasih izin. Aduh, zaman sekarang begitu. Suaminya memberi izin kepada istrinya kalau istrinya ingin selingkuh seperti dia. Hancurlah keluarga itu. Ibu bapak memberikan warisan kepada anak-anak ibu bapak. Bukan hanya disekolahkan sampai S1, S2. Bukan hanya deposito yang besar, kemudian tanah, kemudian emas dibagikan. Perilaku ibu dan bapak adalah warisan untuk anak-anaknya. Legacy, heritage. Warisan yang diberikan ibu bapak kepada anak-anaknya itu juga perilaku ibu bapaknya sendiri. Anak-anak memang belum menikah, tidak akan meniru selingkuh-selingkuh itu. Tetapi nanti kalau anak-anak sudah berkeluarga, apa yang dilihat, dialami tentang orang tuanya itu akan dicatat di pikirannya. Anak-anak bisa meniru perilaku ibu ayahnya kemudian. Apakah ibu bapak sudah berpikir demikian? Kalau begitu saya takut berkeluarga, Bante. Lalu saya mau jadi biku saja. Anda akan punya murid. Muridnya tidak sesama biku, ini semua murid-murid kita. Anda harus menjaga diri dengan baik untuk memberikan teladan yang baik. Kalau tidak, Anda memberikan tinggalan warisan yang buruk kepada anak-anak, kepada murid-murid Anda. Ada satu cerita, kisah ditulis di koran. Saya ingat betul supaya cerita ini tidak dikira saya ngarang. Di koran nasional kalau tidak salah 18 September.
Itu di Gunung Kelut itu ada alat untuk memantau kalau gunung itu ada tanda-tanda mau meletus. Ada asap, kawahnya mendidih. Alat pemantau itu sangat membantu supaya masyarakat mengungsi di Gunung Kelut. Alat itu dicuri. Lalu di koran itu di pojok kanan bawah ada komentar. Di sini apa sih yang nggak dicuri? Waduh. Mengurut dada saya. Di sini apa sih yang nggak dicuri? Kemudian saya omong-omong dengan sesama biku dengan umat. Mencuri alat pemantau gunung berapi itu untuk apa? Ya Bante dipasang di rumah. Nanti kalau di rumah ada gejala mau meletus, kita bisa tahu dari jauh. Untuk apa mencuri alat pemantau gunung meletus? Apa sih di sini yang tidak dicuri? Urusan agama juga dicuri. Banyak sekali. Korupsi dengan nyolong ini sama. Hanya korupsi lebih elit, nyolong lebih kasar begitu. Lalu bagaimana Bante memperbaiki itu bagaimana? Hiri otapa. Malu berbuat buruk. Ingat akibatnya. Nah malu ini masing-masing harus punya. Orang lain tidak bisa memberikan malu kepada Anda, tidak bisa. Pendidikan itulah, pendidikan yang diberikan di sekolah oleh para biku, oleh orang tua. Harus membangun rasa malu untuk anak-anaknya. Supaya anak-anak punya malu berbuat buruk. Dan ingat akibatnya. Demikian juga di dunia ini peperangan di mana-mana. Baru saja berhenti kemudian muncul yang lain, Peperangan itu membunuh puluhan ribu, ratusan ribu. Membuat sengsara, terjadi kekejaman di mana-mana. Siapa Bante yang bisa menyelamatkan dunia ini? Menurut Guru Agung kita yang bisa menyelamatkan dunia ini, keluarga Anda, organisasi Anda adalah hiri dan otapa. Malu berbuat yang buruk dan takut akan akibatnya. Kalau para pemimpin-pemimpin besar tidak punya malu berbuat buruk, tidak sadar akibat dari keburukan, hancurlah dunia ini. Malu, hiri, dan otapa, takut akan akibat kejahatan. Itulah yang bisa menyelamatkan dunia. Termasuk keluarga Anda, lingkungan Anda, dan lain-lain. Hiri dan otapa adalah kekayaan mulia. Yang keempat dan kelima. Sekarang kekayaan mulia yang keenam. Dalam bahasa Pali disebut caga. Siap memberi. Lebih dari sekadar dana. Caga itu artinya bisa memotong keterikatan terhadap miliknya. Iya Bante, kalau tidak boleh terikat pada milik kita, apakah barang kita itu disebar-sebar begitu? Nah, tidak begitu. Tiba waktunya kita harus meninggalkan apa saja. Kita siap meninggalkan itu. Apa atau di dunia ini yang tidak berubah Ibu Bapak? Apakah kesehatan ini kekal? Tidak. Apakah materi Anda kekal? Tidak. Apakah kedudukan Anda kekal? Tidak. Jasmani ini juga tidak kekal. Apa yang kekal? Tidak ada. Oleh karena itu kita latihan untuk melepas.
Pada saat Anda memberi, pada saat Anda menolong, ini latihan untuk melepas. Supaya kotoran batin ini berkurang. Karena keterikatan itu, akar penderitaan yang paling kasar. Lebih kasar dari tanha adalah upadana, melekat. Ibu, bapak, dan saudara. Memang tidak mudah. Tetapi belajar untuk melepas itu keniscayaan. Bahasa yang gampang, keharusan. Ya Bante, saya memberi, saya melepas itu kan suka-suka. Kalau saya mau kan ya mau, kalau tidak mau kan tidak ada yang memaksa. Ya tidak ada yang memaksa. Tapi alam, hukum alam akan memaksa Anda. Anda siap kalau nanti sakit? Anda siap kalau nanti menjadi tua? Anda siap kalau nanti kematian datang? Kalau Anda tidak siap, Anda akan menderita. Dan itu pasti akan datang. Siap memotong keterikatan. Itu adalah kekayaan Arya yang keenam. Tetapi tidak hanya memotong kelekatan terhadap materi, tidak hanya itu. Antara lain melekat pada dendam. Orang-orang yang dulu Anda anggap mencelakai Anda, menzolimi Anda. Orang-orang yang berbuat buruk pada Anda catat. Dan kalau Anda ingat, timbul rasa tidak senang, benci sekali. Apa Anda bisa memotong itu? Kalau Anda tidak bisa memotong itu, seumur hidup Anda akan dipenjara oleh dendam. Dan Anda akan membawa sampai Anda meninggal dunia. Apakah kita bisa membuang memori? Ini satu hal yang sangat penting. Saya tidak bisa memotong sampai di sini. Nanti timbul pertanyaan pada Anda. Apakah kita bisa memotong memori terhadap orang-orang yang mencelakai kita, yang menipu kita, yang ingin berbuat baik, berbuat buruk, berbuat tidak baik kepada kita? Apakah kita bisa membuang memori itu? Bagaimana Bante kita bisa memotong ikatan dendam kepada mereka? Ingatan itu tidak bisa dibuang. Benar Ibu Bapak dan Saudara. Yang bisa membuang ingatan itu mungkin mereka yang sudah pikun, kena penyakit Alzheimer, terhadap anaknya, cucunya sendiri lupa. Kepada orang-orang yang menjahati dia juga lupa. Iya Bante, tetapi kami kan belum pikun. Kami kan tidak punya penyakit Alzheimer. Bagaimana kalau ingatan itu muncul? Tidak bisa Bante ingatan itu dibuang. Benar Ibu Bapak dan Saudara. Ingatan tidak bisa dibuang. Tetapi kalau Ibu Bapak mempunyai sati, awareness, kesadaran. Kalau ingatan itu muncul, sadari. Sadari saja, jangan ditanggapi. Diketahui. Janati pasati, diketahui. Dilihat dengan kesadaran, oh, ingatan muncul, selesai. Ingatan itu tidak akan memancing kebencian kita karena disadari. Kalau tidak disadari bagaimana Bante? Oh, kita diseret.
diseret ingatan yang buruk itu timbul kebencian baru. Itulah perlunya kita punya sati, kesadaran dari latihan meditasi. Kalau kita tidak menyadari, digulung-gulung oleh ingatan orang-orang yang menjahati kita, yang akan membunuh kita, dan lain-lain. Dendamnya muncul. Tetapi kalau kita mempunyai latihan kesadaran, nah kesadaran ini harus dilatih. Tidak hanya bisa mendengar, tidak bisa belajar dari YouTube. Petunjuknya ya benar, bisa belajar dari YouTube. Tapi Anda harus mengembangkan kesadaran sendiri. Ingatan yang muncul, yang buruk, utamanya sadari. Oh, kalau kesadaran muncul, maka sampajanya, pengertian yang jernih muncul. Sudah lewat. Hanya ingatan. Peristiwanya sudah lewat. Ingatan itu tidak membakar kebencian Anda. Almarhum Bante Giri Rakito dulu menggunakan perumpamaan, kalau Anda punya kesadaran, ingatan-ingatan yang buruk, kebencian, hawa nafsu, kenikmatan, dan lain-lain, itu akan muncul seperti macan ompong. Ya, tetap macan, menakutkan, tapi sudah ompong. Tidak akan melukai kita. Ingatan kita tidak akan melukai pikiran kita. Kalau Anda punya sati, kesadaran. Pada saat kesadaran muncul, sampajanya akan muncul. Pengertian yang jernih akan muncul. Ini hanya ingatan, memori. Peristiwa sudah lewat. Arya Dana yang terakhir, panyawe satanang tanang. Kebijaksanaan menjadi kekayaan mulia yang ketujuh. Kebijaksanaan yang bagaimana, Bante? Tadi sudah disinggung. Kebijaksanaan siap menerima perubahan. Apa saja di dunia ini berubah. Sekali lagi, usia bertambah terus, kesehatan berubah, fisik kita berubah, kedudukan berubah, dan akhirnya kematian terjadi. Di dalam Abhinha Pacawekana, dalam buku Parita, Cara damomhi caranganatito, biading damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito. Semua orang akan menjadi tua, sakit, dan mati. Semua orang tidak bisa menghindari tua, sakit, dan mati. Saya pernah ceramah di Jeporo. Waktu Patidana ibunya Bante Piadiro. Saya menguraikan secara singkat bahwa tua, sakit, dan mati semua orang akan mengalami. Kita harus siap. Takut atau tidak takut, mau atau tidak mau, kita harus siap. 100 tahun kemudian kita yang duduk di sini ini sudah tidak ada semua. Yang merayakan Katina di sini 100 tahun kemudian orang lain semua. Bikunya lain semua. Tidak ada yang ketinggalan. Pada waktu itu saya bertanya ibu, bapak, dan saudara, sudah siap? Siap menjadi tua? Siap, Bante. Siap kalau sakit? Siap, Bante. Siap meninggal dunia? Siap mati? Ada pandita yang duduk paling depan. Siap, Bante. Besok pagi 4:30. Saya belum pulang ke Mendut. Yang pandita duduk di depan yang paling banter. Siap, Bante. Meninggal dunia. Mungkin waktu meninggal dunia dia ingat khotbah saya. Siap meninggal.
Lalu saya cerita itu di Purworejo. Ibu bapak yang hadir di Dhamma kelas ini siap meninggal? Siap mati? Tidak ada yang berani menjawab. Saya katakan jawab saja, siap Bante. Karena kematian itu bukan tergantung dari ucapan siap kok. Kalau belum meninggal siap Bante, ya belum meninggal. Kalau siapnya pelan-pelan ya sudah waktunya meninggal ya meninggal. Ibu bapak sekarang yang hadir di perayaan Katina di wihara ini siap meninggal? Pelan-pelan. Siap Bante. Tidak ada pilihan. Semua akan meninggalkan kita seperti Pak Sosro. Siapa yang tidak mau meninggal? Itulah Panya. Siap menerima perubahan sebagai kekayaan mulia yang ketujuh. Jiwa tewapi sapanyo atiwita parikaya. Kalau Anda punya 7 kekayaan mulia ini, pada saat-saat kehidupan Anda merosot, pada saat-saat usaha Anda merosot, pada saat-saat Anda jatuh merosot. Kalau Anda punya kekayaan mulia ini, jiwa tewapi sapanyo, api wita parikaya. Meskipun Anda merosot, kalau Anda punya wisdom, punya panya, punya kekayaan mulia, bukan hanya deposito, kekayaan mulia yang di dalam, Anda akan bisa bertahan. Tetapi kalau Anda tidak punya kekayaan mulia, tidak punya kebijaksanaan, meskipun materi Anda berlebih-lebihan, sekarang juga Anda menuju kepada kehancuran. Karena Anda bisa salah menggunakan materi yang Anda punyai untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kalau Anda tidak mempunyai simpanan kekayaan mulia, sekarang juga meskipun Anda hidup kecukupan, berjalan menuju kepada kehancuran. Tetapi kalau Anda mempunyai kekayaan mulia, mempunyai wisdom, mempunyai kebijaksanaan, meskipun materi Anda merosot, kedudukan Anda merosot, Anda bisa bertahan. Saya akan bertahan. Karena semuanya tidak kekal. Kita berusaha lagi untuk maju kembali. Selamat merayakan Katina. Berdana kepada Sangga sebagai latihan untuk melepas. Mengurangi kotoran batin. Untuk mempunyai kekayaan Arya. Saya harus berhenti sekarang. Mungkin berhenti tadi-tadi. Tetapi uraian 7 kekayaan mulia harus diselesaikan. Supaya tidak ngutang di Solo nanti. Selamat sekali lagi merayakan Katina. Berdana kepada Sangga. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.